Tapi tema besar dari album ini itu apa? Kisah aku. Kisah Yang 9 sedih. stages of Anggis. Yes. Jadi kan lagu-lagu aku mostly galau semua kan. Tapi bukan yang tentang sama yang sekarang. Oh, jadi mantan. Iya. Emang boleh. Kenapa akhirnya memutuskan pacaran beda agama? Sebenarnya kita nggak milih loh. Sebenarnya kita nggak apa ya bilangnya ya. Mama papa tuh lebih perhatiannya sama banget daripada Anggis kadang-kadang ya gitu. Jadi kayak ini anaknya siapa sih sebenarnya? By the way, kalau kamu tuh makeup yang wajib kamu bawa kemana-mana tuh apaan sih? Paling lip tint sih kayak kakak ini. Aku bisa nggak pakai makeup tapi aku harus pakai lipstick gitu. I see. Jadi kayak lebih hidup gitu. Iya lagi. benar. Anyways, aku kayaknya udah ready. Kamu udah ready belum? Udah. Yaudah yuk, action yuk. Oh udah mulai, udah rolling dari tadi. Oke. Hi guys, welcome back to Modcast, your new favorite podcast. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang super spesial dan juga pembahasan kita tentunya sangat spesial. Langsung aja kita sambut the one and only Anggis. Hai, hello. Ayo dong, tepuk tangannya dong. Ayo dong. Hai. Halo, apa kabarnya Halo, nih? Baik kakak. Luar biasa tentunya. Yes. Kita mau ngulik-ngulik dulu nih tentang Anggis. Oke. Anggis itu cerita awal karirnya tuh gimana sih? Aku sebenarnya awalnya nggak suka nyanyi. Oh. Lebih ke dulu aku tuh penari Bali dulu. Karena aku kan waktu kecil aku suka nyanyi di pura-pura. Aku kan orang Bali kan. Yes. Terus akhirnya aku tuh nyanyinya di kamar mandi doang dan aku suka malu-malu gitu. Jadi kayak di setiap orang kayak tahu aku nyanyi, ayo kita les yuk, mama aku. Terus aku bilang nggak mau aku takut karena udah overthinking duluan. Aku ngira tuh guru les nyanyi itu menyeramkan gitu. Jadi kayak akhirnya Itu umur berapa tahun? kayaknya SD deh. Jadi pas itu ada kepala sekolah yang random pick students gitu, aku disuruh ngewakilin sekolah buat nyanyi. Jadi mau nggak mau aku les nyanyi. Ya udah semenjak itu akhirnya aku tahu cobain les nyanyi. Semenjak itu ya aku jadinya kayak ngulang les nyanyi terus gitu. Ini kan bisa dibilang karirnya Anggis makin hari nih kayaknya makin cemerlang ya. Aduh amin. Kalau boleh tahu nih, apa nih struggle terbesar yang dihadapi seorang Anggis? Struggle aku apa ya? Mungkin kalau dari sekarang pasti konsistensi sih. Menurut aku konsisten itu is the key sekarang. Karena kan semakin banyak penyanyi baru, semakin banyak musik baru gitu. Gimana caranya kita bisa ada di industri musik ini gitu, long lasting. Dan aku tetap kayak prinsipku yang penting berkarya terus aja gitu. Kita berusaha dan berkarya. Nah tapi kan bisa dibilang kalau misalnya penyanyi di Indonesia itu tiap hari bertambah kayak tadi Anggis bilang, mau dari pencarian bakat tuh ada terus tuh yang baru. Nah gimana caranya Anggis itu stand out gitu? Karena menurut aku kamu tuh salah satu yang stand out loh. Masa sih? Iya. Oh my god, thank you. Gak tahu ya, aku lebih ke berkarya terus aja sih. Kayak aku bikin konten gitu dan gak tau sih, aku lebih yang penting aku konsisten berkarya terus aku kayak bangga punya karya aku promoin terus. Itu aja sih aku lakuin selama ini. Intinya guys, konsistensi itu adalah kunci. Yes. Kuncinya tuh sampai ke New York ya kalau nggak salah ya. Iya. Aku ngeliat tuh ini apa nih, mukanya kayak kenal gede banget nih. Ya, nggak langsung di New York sih. Enggak di New York langsung. Itu gimana sih ceritanya? Aku pun nggak tahu sebenarnya ada di New York itu. Waduh. Jadi kayak aku dikasih surprise aja sama label aku dan tim digitalnya Star Hits gitu. Karena aku mau album kan tanggal 26 ini. Terus aku awalnya masuk playlist equalnya Spotify. Nah aku cuma taunya itu aja. Dan itu aku kayak emang dari dulu pengen banget masuk ke playlist itu gitu. Kayak semoga deh aku dulu kayak masuk playlist equal gitu. Terus aku emang dulu sering randomly, bukan random lah sih, aku kayak suka ngucap-ngucap aja gitu. Tapi
apa yang aku ucap itu syukurnya selalu diwujudin sama Tuhan gitu loh di waktu yang tepat gitu tuh. Kebayang gak sih kayak imagine gitu di New York Times Square gitu? Enggak sih, ngomong aja dan aku emang berdoa gitu ya, kayak apapun yang aku harapin aku doa gitu, dan aku selalu ngomong gitu kayak semoga deh one day aku ada di New York Times Square, itu satu-satu diwujudin gitu. Kayak nggak tahu sih, Kayaknya kamu harus Tuhan sering sangat doa baik deh. banget. Iya ya, jangan-jangan. Soalnya ini bukan sekali doa aku ngucap banyak. Oh iya, apalagi? Apa ya kemarin ya? Oh iya, kemarin aku listening party di Spotify juga. Terus aku iseng aja gini, aku elus-elus gitu. Semoga masuk top chart album Indonesia gitu. Beneran masuk 56, nomor 56 sekarang. Wah, ini doanya itu sangat manjur ya guys. Recommended bintang 5, bintang 5, bintang 5. Terus ada lagi dulu. Apa tuh? Aku keluar dari MRT, aku lagi sama teman aku Edo. MRT yang deket Ratu Plaza yang itu kan ada LED yang gede banget itu kan. Nah aku tunjuk dia aku ada di situ deh gitu. Beneran itu sebagai Spotify radar aku ada di sana. Luar ada rekaman videonya aku ngomong kayak gitu. Luar biasa. Banyak banget pokoknya awards juga waktu itu 2023 itu aku kayak ngomong gini, semoga deh aku tahun depan bawa piala. Beneran tahun depan Spotify Wrap-nya aku bawa piala beneran. Waduh, aku nggak tahu sih kok bisa ya. Selain suaranya yang luar biasa, doanya juga luar biasa. Aduh, amin, semoga ya, semoga. Tapi ini kan udah lumayan banyak ya achievement yang Anggis dapatkan dalam mungkin bisa dibilang waktu yang cukup singkat ya. Umurnya berapa sekarang? Aku 22 mau 23 sih. Masih 23 tahun, ya ampun, masih muda banget. Tapi achievementnya udah banyak banget. Aduh, bersyukur sih aku. Belum sih, aku masih belajar, harus belajar banyak lagi. Cuma apa yang aku dapetin sekarang aku bersyukur banget. Dan itu jadi acuan aku buat semangat berkarya lagi. Tapi kalau harus milih satu achievement yang bisa diconsider achievement paling besar di umur 22 menuju 23 ini apa? Orang kenal lagu aku aja aku udah happy sih. Really? Iya. Maksudnya dapat awards terus mungkin di New York Times Square itu kayak bonus appreciation aja gitu, dan aku sangat bersyukur banget. Cuma yang paling berkesan itu dari orang udah tahu lagu aku aja, itu aku udah seneng banget sih. Kayak perlahan-lahan orang kenal karya-karya aku, bukan satu lagu doang, jadi beberapa lagu mereka udah tahu, dan sekarang aku juga udah punya album kan. Jadi kayak itu berkesan banget sih buat aku gitu. Nah, speaking of album nih, ini kan tadi baru cerita ada kemarin tuh kalau nggak salah aku ngelihat kamu baru apa ya istilahnya kok di dunia musik ini hearing listening party ya. Ya, hearing session untuk album terbaru kamu. Boleh dong diceritain tentang albumnya, isinya gimana dan proses pembuatan album itu seperti apa sih? Jadi album ini kan judulnya Devaki. Terus Devaki itu nama aku sendiri, Anggis Devaki. Dan karena aku juga dari Bali, aku mengambil Devaki itu dari ibunya Dewa Krishna, yang artinya ibu yang melahirkan. Terus aku juga melahirkan karya ya kan. Terus punya sifat yang kesabaran, kekuatan, ketangguhan gitu. Jadi aku bisa connect di lagu-lagu aku ini karena lagu aku ini yang ada di 9 lagu album aku ini kan cerita aku sendiri semua gitu. Jadi emang proses dari fase-fase aku dari sedih terus happy lagi, terus berusaha buat nggak apa-apa gitu. Jadi aku ceritain semuanya di album ini gitu. Tapi tema besar dari album ini itu apa? Kisah aku. Kisah yang 9 stages of Anggis. Yes, yang mungkin bisa punya cerita yang sama juga di teman-teman yang denger gitu. Karena aku punya lagu-lagu yang udah sebelumnya aku udah masukin juga di album ini, dan aku suka bacain komen gitu, mereka tuh sama relate kayak aku, ada cerita yang sama gitu. Jadi kayak oh ternyata bukan aku doang yang ngerasain gitu. Jadi mereka juga merasakan perasaannya terwakilkan dari lagu-lagu aku gitu. I see. Dan pembuatan album ini, aku bukan orang musik ya guys ya, tapi I'm very sure it's not easy. Yes. And I'm very sure you have a support team lah ya untuk membangun album ini. Yes. Siapa aja sih yang ikut berproses dalam pembuatan album ini? Soalnya banyak banget karena album ini dibilang nggak cukup lama juga sih sebenarnya, karena kan aku udah
punya 5 lagu yang aku udah rilis sebelumnya. Terus aku cuma nambahin 4 lagu baru. Terus satu lagu yang judulnya Penyesalanmu Nanti yang baru ini aku udah rekam di tahun lalu. Jadi PR aku tinggal 3 lagu ini gitu. Dan aku bersyukurnya dibantu sama orang-orang hebat banget di belakang album aku. Ada dari produser namanya Sik, kakak Sik, ada Kak Marco, ada Kak Jessie, ada Mas Kito, terus ada Kak Josh. Terus pencipta lagu yang keren-keren juga, ada Mario Geklau, terus ada Tintin, ada Clara Riva, terus ada Unmesh Kamaleng, terus ada Mahalini juga di lagu percuma yang aku duet sama Betran Putra Onsu. Aku juga ada, terus sama Bagasran adalah itu. Oh, siapa tuh? Siapa itu? Kok kayak familiar ya ketika saya melakukan riset sebelum kesini mulai. Siapa tuh kalau boleh tahu? Oh, Bagasran itu ya pacar aku. Oh, pacar kamu. Apa kabar pacarnya? Baik. Ikut gak hari ini? Enggak, hari ini dia gak bisa. Bagas ini support system kamu yang tier 1, tier 2, tier 3, 4, 5 atau gini ya? Kebalik ya? Yang pastinya orang tua pasti, support keluarga gitu. Terus sahabat, dia dulu sih pasti. Ya itu masuk tier 1 lah ya, boleh, kayak boleh. dukungan keluarga, sahabat, terus pacar. Yang pastinya juga ada dukungan dari Anggis Lova, itu fanbase aku gitu. I see. Nah, kalau misalnya cerita-cerita yang di lagu-lagu kamu itu biasanya based on true story atau mungkin inspired by your support system kah atau gimana? Jadi kan lagu-lagu aku mostly galau semua kan. Tapi bukan yang tentang sama yang sekarang. Oh, jadi mantan. Iya. Emang boleh. Ya karena lagunya udah jadi duluan sih. Lagunya jadi dulu baru sama yang ini Iya, gitu. nah dia tuh juga nggak yang permasalahan itu karena ini kan karya juga, dan dia tuh nggak pernah yang kayak kamu nggak boleh gini, enggak. Dia malah sangat-sangat dukung aku banget, dan bahkan dia juga nulis lagu kan, 2 lagu di album aku ini gitu. Oh, dia nulis lagu. Iya, nulis lagu. I see. Jadi dia nulis lagu yang judulnya Iman Tarestui. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena kita Iman Tarestui. Gimana? Oh iya. Jadi kita tuh menulis lagu berdasarkan kisah kita. Oh, boleh dielaborasi nggak ya? Jadi ya dari judul kan Iman Tarestui ya gitu. Jadi awalnya emang Bagas tuh dari dulu kan emang dia tuh sebenarnya penyanyi juga. Dulu dia idola cilik. Tenang, aku udah nge-stalk kamu, aku tahu sih sebetulnya. Cuman kayak jadi dia emang penyanyi dan dia emang udah kebiasaan nulis lagu. Jadi waktu itu aku tuh nggak punya song bank lah gitu. Terus aku ngomong sama dia kayak bikin lagu yuk, bikin aku lagu dong gitu. Terus tapi aku pengen temanya ya beda keyakinan aja yuk gitu biar kayak kita gitu. Oke. Biasanya yang beda keyakinan lagu-lagunya tuh viral sih. Semoga ya. Laris manis sih. Amin, semoga gitu. Jadi pada saat itu ya kayak dia, ayo coba aku bikinin ya gitu. Terus udah dia bikinin dari nada-nadanya dulu, lirik-liriknya dulu. Pas dia ngasih tahu aku pakai suaranya dia itu, so aku langsung kayak Mayit bagus banget, aku mau lagu ini gitu. Akhirnya ya udah disempurnain lagi sama dia. Kalau aku sih nambahin satu kata doang. Jadi mostly kata apa itu? Mengapa harus kita bertemu dan mencinta gitu. Jadi kayak aku nambah-nambahin sedikit, tapi mostly itu dari dia semua gitu. Ya udah akhirnya aku ajuin ke label aku, NR aku Mas Hefri Hits Records. Ya udah akhirnya kita produksi dan masukin album gitu. I see. Tapi ini kita pause dulu kali ya tentang lagu dan bla bla bla. Tapi kenapa akhirnya memutuskan pacaran beda agama? Sebenarnya kita nggak milih loh. Sebenarnya kita nggak apa ya bilangnya ya, nggak sengaja gitu loh. Maksudnya kan kita kenal, terus hati kita tuh nggak bisa milih gitu kan. Hati kita tuh ngomongnya aku nyamannya sama dia gitu. Kita nggak bisa dipaksa gitu. Jadi ya berarti udah jalannya aja gitu. Sebenarnya kita bisa milih untuk iya apa enggaknya, cuma kan hati nggak bisa bohong. Karena kita kayak yang otomatis gitu, aku nyamannya sama kamu gitu. Walaupun kita beda, tapi gimana dong, hati kan nggak bisa bohong. Betul. Dan di lagu ini tuh kalian mencurahkan isi hati kalian kah? Atau masih ada yang ditahan-tahan tentang hubungan beda agama ini? Sebenarnya kita lebih-lebihkan. Mohon maaf, maksudnya gimana? Jadi kan kayak di lagunya tuh kan emang dibikin ekstra sedih gitu. Kayak bener-bener kayak gimana ya, tapi kisah ini tuh nggak ada ujungnya gitu. Tapi in real life ya kita sesantai itu sebenarnya. Masih muda juga nggak sih? Iya, jadi sesantai itu, dan nggak yang
ini nggak ada ujungnya. Itu kita nggak pernah yang bahas kayak gitu. Kita tahu kita beda, cuma ya kita yakin kalau misalnya kita emang jodoh ya pasti ada jalannya, dimudahkan gitu. Apapun itu, kalau emang udah jodoh ya gitu. Saya setuju dan saya aminin statement itu. Gitu. Nah itu kan Bagas bisa dibilang salah satu support system kamu yang memerankan peran yang cukup besar ya. Yes. Sampai nulis lagu loh. Iya, 2 lagu. Tapi satu lagi judulnya Menua Bersama. Itu happy song tapi. Jadi kayak satu lagu galau, satu lagu happy. Gimana tuh cerita lagunya Menua Bersama? Itu ungkapan hati dia sih sebenarnya. Aku nggak ada nulis lagu di situ. Jadi kayak ya refnya jadilah tempatku untuk berbagi di kala sedih dan senang hatiku, karena takkan ada yang mengerti aku selain dirimu gitu. Jadi kayak aku harap kita tuh bisa menua bersama ya, bareng-bareng gitu. Amin, semoga kalian bisa menua bersama ya. Pokoknya Amin. ntar teman-teman semua langsung dengerin aja lagu-lagunya Anggis, karena aku yakin untuk para Gen Z milenial itu relate banget ya, karena ya masalah sehari-hari nggak sih? Iya. Nah tapi kalau misalnya di daily life gitu, apa sih hal-hal simple yang Bagas lakuin untuk nge-support kamu? Mungkin nggak cuma karir ya, your personal life as well. Banyak banget sih, maksudnya aku tuh happy di hal-hal kecil gitu. Kayak sesimpel dia nemenin aku tuh udah happy banget gitu. Dan dia tuh orangnya gak yang neko-neko gitu, gak banyak omong. Kayak dia tuh bukan yang janji-janji kayak aku habis ini gini, aku bakal gini. Enggak, dia tuh jarang banget ngomong, tapi dia selalu ada actionnya gitu. Dan yang aku suka tuh dia sangat menjaga aku banget gitu loh. Sangat protect aku banget, karena emang orang tuaku udah nitip aku ke dia gitu. Selama di Jakarta kan aku merantau sendiri kan. Oh, I see. Karena mama papaku di Bali dan mama papa aku udah deket juga sama Bagas gitu. Jadi setiap ke Jakarta kadang-kadang mereka bertiga, akunya sibuk sendiri promo ngapain gitu. Jadi anak baru mereka ya. Iya, jadi aku ngerasa kayak, hah ini Bagas anaknya ya. Mama papa tuh lebih perhatiannya sama Bagas daripada Anggis kadang-kadang ya gitu. Jadi kayak ini anaknya siapa sih sebenarnya gitu. Personality mereka cocok kali, nyambung ya sama orang tua. Mungkin ya. Soalnya aku nggak ada yang gerak apapun gitu loh, ngerti gak sih? Kayak yang maksa-maksa, ayo kamu dong deketin mama papaku, nggak ada. Aku bener-bener lepas tangan banget. That's why kadang-kadang tuh Bagas lebih tahu kegiatan papaku sama mamaku daripada aku, karena mereka chatan gitu. Oh wow, that is so cute. That's why aku bilang kayak, hah? Kamu kok lebih tahu papaku lagi ngapain sih kayak gitu-gitu? Iya tuh dia ngechat gitu. Jadi kayak mereka update-updatean gitu. Lucu banget. Tapi dari cara kamu bercerita tentang your parents, you guys sound so close. Emang aku mama papaku deket banget. Oh iya. Aku sampai sekarang pun masih diteleponin, masih ditanya lagi di mana gitu. Maksudnya kayak ya masih anak mereka gitu. Dari kecil emang udah deket atau justru karena ngerantau makanya jadi lebih deket? Enggak, dari kecil. Oh lucu banget. Yes, mereka emang support system aku sih dari dulu. Mama papaku juga romantis banget. Oh iya, gimana tuh ceritanya? Kayak mereka udah, walaupun mereka udah tua ya, maksudnya kayak temennya tuh ya udah berdua aja gitu. Kayak mamaku nggak dikasih pergi sendiri, papa selalu nggak. Sibuk apapun papa aku kayak, ya udah papa anterin, jangan pergi sendiri gitu. Lucu banget. Habis itu ditinggal lagi ngurusin kerjaan, habis itu mama udah dijemput sama papa gitu. Jadi kayak contoh buat aku sih, aku pengen kayak gitu nanti. Lucu. Aku juga mau kayak orang tuanya Anggis. Tapi kan katanya itu kan deket banget tuh. Pernah nggak sih sampai kayak curhat yang galau-galau gitu ke orang tua? Oh malah temen curhat aku mamaku. Oke. Aku sahabatan gak sih jatuhnya? Iya, aku nggak pernah curhat ke temen sih. Masa sih? Enggak, sekarang nggak pernah. Dulu terakhir kayak waktu zaman SMA deh. Ya masih kan kita school life ya, jadi kayak kita cerita-cerita. Tapi nggak tahu sekarang aku udah pernah cerita ke teman-teman. Selalu ke mama. Iya, aku mama. Sedekat itu ya? Wow. Karena menurut aku best advice itu dari our parents gitu loh, dan mereka udah hidup lebih lama juga kan. Betul. Jadi kayak kalau kita curhat sama temen ya pasti mereka dukung kita. Kalau kita salah, ayo kamu gak usah kayak gitu. Kalau mama tuh kadang-kadang kayak nggak boleh gitu, gini-gini. Ya akhirnya aku lebih suka curhat sama mama aku aja. Jadi kalau misalnya mama kamu denger nih kalau kamu tuh lagi galau, dia tuh biasanya kayak kasian banget anak aku. Enggak. Oh enggak gitu.
Bukan galau tentang yang sama yang sekarang ya. Galau apapun in general. Mungkin galau Aku sekarang tuh dari dulu tuh suka curhat tentang galau misalnya percintaan, tapi bukan sama yang Bagas, sama yang dulu-dulu. Jadi aku sudah dari dulu cerita sama mama gitu. Pas zaman-zaman itu ya, kalau misalnya mamaku tuh netral gitu loh. Kalau misalnya aku yang salah ya aku disalahin. Kalau misalnya aku nggak salah ya dikasih tahu gimana gitu. Mending gimana gitu. Jadi kayak bukan gara-gara aku anaknya, mama tuh selalu ngedukung aku aja gitu. Padahal aku salah tapi aku dibenerin gitu. Enggak, kalau aku salah ya aku dimarahin, jangan kayak gitu dong, makanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kan Anggis udah bisa dibilang dewasa ya, 23 tahun. Mama papa masih sering ikut manggung atau ikut? Enggak, malah mama papa tuh jarang banget ikut. Kenapa? Kan best friend. Tapi mereka tuh selalu ngelepas aku, yang penting they know that I'm okay gitu. Dan aku juga tipikal yang gak suka ditonton sama mama papa aku. Kenapa? Aku malu. Bukan malu ya, kebiasaan aku dari kecil. Aku dari kecil jarang ditemenin sama mama papa. Loh, jadi biasanya kalau kecil, walaupun aku kan dulu di Bali kan, aku tuh suka nyanyi-nyanyi di Bali. Ya selama aku nyanyi di Bali, mama papa aku gak pernah ikut nonton. Loh, jadi nemenin teman-teman gitu? Tim aku sendiri aja. Oh gitu? Iya. Jadi kalau sekarang juga gak pernah ditontonin? Jarang. Makanya kemarin aku pulang ke Bali karena mungkin tumben aku balik ke Bali terus nyanyi, ya otomatis papa mamaku nonton dong. Aku aja masih kayak aneh banget ya ditonton mama papa. Saking nggak karena emang akunya nggak request kayak yaudah jangan ditonton gitu. Perasaannya itu nervous kan? Nervous. Kenapa? Kayak kalau mamaku kan kadang tuh kayak takut ada yang kurang gitu. Aduh nanti kurang di mata mereka gitu. Jadi agak deg-degan. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuma emang mereka jarang aja sih nonton aku dari kecil. Tapi aku yakin pasti papa mama itu ngikutin gak sih di Instagram, iya, paling TikTok, ngikutinnya YouTube. Update-nya lewat orang-orang terdekat aku aja. Gimana, aman gak di situ gitu. Cuma gitu aja. Tapi kalau ngikut-ngikut itu nggak pernah. Dari dulu. Tapi jadi kepo deh. Ini kan you're very close with your family. Yes. Pernah gak sih nulis lagu atau justru lagi nulis lagu yang inspired by your family gitu? Belum sih, karena kayaknya nggak kuat deh aku nulisnya. Kenapa? Karena pasti nggak akan selesai, ngerti gitu. Karena belum saya udah nangis gitu. Waktu di Bali aja aku tuh kadang tuh nggak bisa ditonton mama papa tuh karena aku lihat, kalau setiap lihat wajah mama, kadang tuh suka nggak ketahan air matanya gitu loh. Kayak kemarin hampir di Bali juga kayak oh my god nggak bisa lihat nih. Tapi kalau misalnya nih ada kesempatan suatu hari menulis lagu tentang keluarga, pengen ceritain apa ke dunia? Kalau aku punya keluarga yang sangat terbaik gitu, buat versi aku gitu, sangat suportif, terus sangat bahagia, dan aku sangat bersyukur ada di keluarga ini gitu. Semoga lagunya cepat ditulis, cepat viral, cepat hits ya. Semoga ada kesempatannya menulis itu. Nah tadi kan baru aja tuh di awal kita udah mention kalau Anggis baru aja ngerilis album. Bentar lagi juga mau showcase nih. Yes. Nah what's next after this? Sudah ada album, habis itu showcase, singlenya juga udah banyak ya Anggis. What's next for you? Aku masih fokus di mengembangkan album-album aku karena ada 4 lagu baru. Jadi kayak biasa kan aku selalu promo satu lagu gitu. Jadi lebih gampang. Ini langsung sekaligus 4 lagu baru yang emang aku harus perkenalkan gitu. Jadi goal aku ya aku pengen temen-temen semua hafal satu album aku, dan nanti kalau kita ada one day aku kesempatan bikin konser atau apa, mereka emang benar-benar pure datang suka aku dan emang suka lagu-lagu aku dan nyanyiinnya sing along gitu. Wah amin. Tapi nih Anggis kan kalau bisa dibilang di dunia entertainment udah lumayan lama ya, dari masih tadi The Voice Kids ya. Nah tapi kalau Anggis sendiri nih, kalau bisa jujur ke diri sendiri, biggest goal di dunia ini, di dunia entertainment ini apa? My biggest goal itu bikin konser sih. Oke. And everyone would come to my concert. Konser tunggal banget nih. Yes. Wah, tapi itu one day sih. Aku masih baru berkarya kan. Jadi kayak aku berproses dulu. Nanti kalau emang udah ada waktunya yang tepat, semoga aku bisa bikin konser tunggal nanti. Amin. Kita doakan semoga secepatnya terkabul ya. Amin, Astungkara. Nah guys,
seperti biasa nih, kalau kita udah ngobrol-ngobrol asik, kita tentunya harus main game dong. Oke. Ready not ready ya, Ready, kita main game. Oh, Game ready apa ya? nih? Ready? Belum dikasih tahu gamenya apa, tapi Anggi sudah ready ya. Kalau aku selalu suka game. Langsung aja ya. Tapi kali ini di episode ini yang main game cuman gestarnya aja, karena aku tidak akan main karena aku tidak mungkin bisa. Oke, nama gamenya itu adalah I Can Name Challenge. Nah, di sini aku akan menyebutkan instruksinya, dan Anggis harus menyebutkan sebanyak-banyaknya jawaban dari kategori pertanyaan yang aku berikan dalam 10 detik. Oh my god, oke, coba. Oke, yang pertama, sebutkan judul lagu yang berawalan dari huruf M. 3, 2, 1, go. Cintamu Maka Juga Tahu, Mengapa, 3, not bad, tepuk tangan dong. Oke, next. Lirik lagu yang berawalan, yang paling awal nih, huruf A. 3. Akankah ku mampu menjalani kisahku tanpa dirimu? Lagi. Banyak banget lo harusnya. Kalau di pressure gini aku jadi gak bisa pikir. Oke, last question. Oh, ini harus banyak-banyaknya ya. Oke. Nama penyanyi wanita asal Indonesia yang berawalan dari huruf R. 3, 2, 1. Yes, R. Raisa, Roni Parulian, siapa lagi ya? Wih, Rhoma Irama. Oh, wanita ya? Oh iya. Mana aku gini-gini lagi. Mana Rhoma Irama? Gini lagi, Roni Parulian. Ya, Tepuk tangan dulu deh. Walaupun kurang tepat sasaran. Oh, Raisa, Ruth Sahanaya. Aku nggak notice itu wanita ya, jadi penyanyi Indonesia doang. Oke deh guys, kita hari ini udah ngobrol banyak banget sama Kak Anggis, dan kita juga udah selesai main games, ngobrol-ngobrol sama Kak Anggis, dan jujur aku sendiri I've learned a lot from you, and I was so inspired by your story, so much. your relationship with your parents and your boyfriend. But before we end today's episode, boleh dong quotes of the day dari Kak Anggis. Aduh, kalau kayak gini-gini aku bisa mikir nih. Semakin original, semakin bagus. Quotes of the day. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Udah itu aja. Sangat original. Oke, jadi ini album paling barunya bisa kita denger di mana sih, Kak Anggis? Untuk album aku yang judulnya Devaki udah bisa kalian denger di seluruh digital platform kesayangan kalian, dan jangan lupa juga untuk lihat MV-nya di YouTube-nya Hits Records. Pokoknya dengerin sebanyak-banyaknya, stream sebanyak-banyaknya. Yeay! Thank you Kak Anggis for Thank today. you, Kak Monica. I had so much fun. Kita juga hari ini kembar-kembir ya, bajunya sama-sama Thank pink. you, girl. Thank you for watching guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. Episode berikutnya kita undang siapa ya? Let us know, and we'll see you at the very next episode. We love you and bye-bye. Bye.